Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas zodiak Scorpio 1 Juni sampai 15 Juni 2023, dan ini energi general teman-teman, energi banyak orang, dan pasti tidak akan resonate untuk semua orang ya, dan tingkat keresonatannya juga tidak akan 100%. Jadi sesuaikan saja dengan energi teman-teman yang ketarik ke sini, seperti itu ya. Dan seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan, dan juga asmara. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan. Dan seperti biasa saya akan selalu menawarkan produk saya. Ini minyak wangi aura, ini isinya 30 ml, harganya 85.000, dan ini 50 ml harganya 130.000. Manfaatnya untuk asihan ya teman-teman, biar disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan, rezeki, dan bisa buat usaha dagang juga. Dan ini madu karomah, ini manfaat untuk ruqyah, membantu melepaskan aura negatif, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis, dan kelancaran pekerjaan ataupun rezeki. Dan ini harganya 90 ribuan ya, seperti itu. Dan bagi kalian yang berkenan memiliki produk-produk saya, silahkan hubungi saya via WhatsApp ya. Dan ini gelang energi ya teman-teman, ini udah diisi dengan spiritual, nanti diisi dengan supranatural menurut nama kalian. Ini WhatsAppnya ya, misalnya nih untuk kelancaran pekerjaan, rezeki, disenangi oleh banyak orang, dan juga membersihkan aura negatif. Ini bisa dikirim ke luar negeri ya teman-teman, silahkan bagi kalian yang berkenan. Dan bagi kalian yang mau konsultasi, personal reading, pembacaan garis tangan ya, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian, misalnya nikahnya berapa kali, punya anak berapa, naik turunnya kehidupan, dan kehidupan masa tuanya itu seperti apa. Dan itu biasanya sekitar 100 ribuan ya, seperti itu. Kehidupan zodiak Scorpio 1 Januari sampai 1 Juni teman-teman, 1 Juni sampai 15 Juni 2023. Nah, di sini sepertinya banyak dari kalian yang akan mendapatkan komitmen ya, akan mendapatkan kebahagiaan. Ini bisa berhubungan dengan cinta ya, akan ada komitmen yang akan datang kepadamu, misalnya ada pertunangan ya, atau pernikahan, atau seseorang menyatakan cinta kepada kalian. Tapi ada juga yang berhubungan dengan rezeki besar, akan ada rezeki yang memang akan datang kepadamu, tapi butuh perjuangan ya teman-teman. Jadi butuh perjuangan, misalnya kalian harus bekerja dulu, atau mungkin kalian harus pergi ke tempat yang agak jauh untuk mendapatkan rezeki ini ya, seperti itu. Atau kalian seperti dimutasi ke tempat yang jauh, misalnya beda kantor, beda posisi pekerjaan, beda daerah, tapi mendapatkan rezeki yang lebih besar atau peningkatan karir yang lebih terbuka. Nah, seperti itu. Bisa juga ini seperti ada perjalanan. Ini perjalanan ini bisa perjalanan tentang rezeki yang tadi saya sebutkan ya teman-teman. Untuk mendapatkan rezeki ini butuh perjalanan, tapi bisa juga sepertinya kalian udah berusaha ya selama ini, mungkin beberapa bulan ke belakang, atau mungkin setahun ke belakang, entah tentang pekerjaan, usaha, atau komitmen, bisa cinta ya. Udah kalian tuh berjuang selama ini dengan jatuh bangun ya, dengan kesabaran kalian, tetapi pada akhirnya kalian mendapatkan berkah rezeki yang berhubungan dengan komitmen atau berhubungan dengan pekerjaan yang memang ditawarkan kepada kalian atau datang kepadamu, tapi memang masih butuh kerja keras ya. Seperti peluangnya udah datang, pintunya udah terbuka, tetapi kalian harus mengembangkannya, atau harus terus istilahnya mengembangkan usahamu, mengembangkan kualitasmu, sehingga karir itu semakin terbuka untukmu. Atau mungkin kalian harus menjalani ya komitmen dengan seseorang ini dengan kesabaran, dengan perjuangan, karena pasti setelah berkomitmen, setelah menikah pun kan bukan akhir dari segalanya ya, justru awal dari segalanya. Jadi awal untuk kalian mendapat kehidupan yang baru ya, seperti itu, menjalani kehidupan baru, seperti itu teman-teman. Jadi di sini memang ada seperti beberapa dari kalian ini ada rasa sedih, ada rasa kecewa, ada rasa
apa ya, seperti ada hal-hal yang memang selama ini kalian inginkan tapi mungkin gak seperti yang kalian harapkan, tapi kalian juga lupa masih banyak hal yang bisa kalian syukuri teman-teman ya, karena banyak hal yang udah kalian dapatkan, udah jadi milik kalian, selama ini kalian nikmati, tapi kalian lupa untuk bersyukur itu. Sedangkan kalian tuh selalu ingat yang tumpahnya aja gitu, yang belum kalian dapatkannya aja. Jadi harus ada keseimbangan untuk mensyukuri apapun yang kalian dapatkan saat ini, hari ini ya, seperti itu teman-teman. Jadi harus ada banyak keseimbangan dan juga diimbangi dengan spiritual. Jadi harus makin dekat dengan Tuhan, mensyukuri apapun yang istilahnya kebahagiaan atau rezeki yang kalian dapatkan, karena dengan itulah kalian ada peluang untuk mendapatkan rezeki yang lebih besar lagi. Biasanya kalau kita sesuatu yang kecil aja disyukuri, dengan sendirinya nanti kita akan dikasih sesuatu yang besar oleh Yang Maha Kuasa. Seperti itu ya teman-teman biasanya. Dan ini seperti ada cinta yang akan datang kepadamu ya, seperti yang saya bilang, komitmen, atau mungkin ada pertemuan dengan seseorang ya, itu bisa rekan bisnis, rekan kerja, atau mungkin teman atau yang solid sama kalian ya. Dan ini benar-benar bisa saling menguntungkan atau saling bantu dalam hal pekerjaan, karir, ataupun hal apapun. Tapi ini seperti awal baru yang akan membuat kalian itu menjadi orang-orang yang semakin maju lagi ke depannya, seperti itu ya. Dan kalian juga sepertinya kalau udah di titik ini udah lebih enjoy sih melewati semua itu ya. Jadi nggak merasa tertekan dengan keadaan, nggak merasa tertekan dengan kewajiban. Jadi udah bisa menikmati pekerjaan apapun atau usaha apapun tuh dengan enjoy, dengan nyantai. Jadi justru dari situlah ide-ide kalian tuh semakin terbuka biasanya ya. Saya minum dulu ya teman-teman. Keuangan zodiak Scorpio 1 Juni sampai 15 Juni 2023. Nah, di sini saya melihat beberapa dari kalian sering merasakan kekecewaan atau merasakan sepertinya belum mendapatkan yang terbaik, entah dalam pekerjaan, usaha, atau mungkin secara rezeki juga belum seperti yang kalian harapkan ya, seperti itu. Masih kurang gitu ya, selalu begitu. Tapi di sini sepertinya banyak dari kalian yang diingatkan ya untuk tetap menjadi orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang bisa istilahnya mensyukuri apapun yang kalian miliki, apapun yang datang kepada kalian, entah besar ataupun kecil ya. Dan kalian juga orang-orang yang mungkin istilahnya disarankan untuk banyak merenung, banyak istilahnya menenangkan diri atau semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hati kalian, pemikiranmu semakin tenang teman-teman ya. Jadi coba kalian tuh istilahnya renungin ya. Kalian tuh selalu minta ini dan itu, sedangkan yang udah kalian dapatkan juga banyak ya. Jadi dari situlah kadang-kadang kita di saat kita sendiri, di saat kita menyepi, kita bisa memahami apapun istilahnya diri kita, apa yang kita harapkan, apa yang udah kita dapatkan ya, apa yang udah kita perbuat ini baik atau enggak ya, bagus atau enggak, langkah-langkah kita juga udah tepat atau belum. Jadi dari situlah kita banyak belajar. Jadi di saat sendiri itu benar-benar semakin istilahnya berintrospeksi diri ke diri kita sendiri dan perbuatan kita atau langkah-langkah kita, atau mungkin semakin dekat dengan Tuhan, misalnya dengan ibadah, dengan zikir atau hal apapun yang memang akan membuat jiwamu tuh tenang. Jadi seperti dari situ butuh ketenangan, karena kalau udah ketenangan ada, terlahir ketulusan. Jadi beberapa kalian ini sepertinya semakin tulus juga jiwanya ya. Jadi kalian tuh orang-orang yang memang semakin tulus jiwanya, semakin bisa istilahnya bekerja itu bukan karena harus dapat segini hasilnya gitu, tetapi kalian tuh yang penting bekerja dulu, hasilnya itu diserahkan kepada Tuhan. Atau kalian disarankan untuk membuka banyak peluang, karena peluang ini semakin terbuka untukmu. Ada awal baru yang akan datang kepadamu, dan ini menjadikan sesuatu yang akan membuat kalian ini banyak bisa mengembangkan bakatmu, kemampuanmu dengan kerja kerasmu ya, seperti itu. Dan mungkin di sini
ada perjalanan kalian untuk mendapatkan istilah kebahagiaan itu memang melelahkan, kadang-kadang menyedihkan ya, tapi di sisi lain kadang-kadang kita juga harus ingat teman-teman, kita selalu kurang dan kurang melihat sesuatu yang jauh dari kita, yang bukan jangkauan kita, ada yang kadang-kadang belum jadi takdir kita, sedangkan yang udah dekat, udah jadi milik kita, kadang-kadang kita lupa. Nah, itu harus kita syukuri teman-teman, dirubah ya cara pikirnya, karena dari situlah kita akan mendapatkan kebahagiaan secara rezeki. Nah, di sini sepertinya ketulusanmu, kesabaranmu selama ini akan ada rezeki yang akan datang kepadamu, walaupun memang di sini ada yang cukup besar ya, nggak besar-besar banget, cukup besar, ada juga yang memang sedang-sedang aja, tapi dari situlah kalian banyak belajar untuk bersyukur, dan mungkin ada beberapa peluang yang akan datang kepadamu, dan itu buah dari kesabaranmu, ketulusanmu, kerja kerasmu selama ini, yang tidak pernah kalian duga yaitu akan terjadi kepadamu, seperti itu. Entah tentang peluang, entah tentang rezeki, atau mungkin ada bantuan dari seseorang, seperti itu ya. Kita ngebahas asmara ya. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent. Ini laki-laki dan perempuan. Kita ngebahas yang berpasangan dulu. Sepertinya ada rasa khawatir, ada rasa kecewa, ada rasa takut untuk menentukan sikap atau tindakanmu atau mengambil keputusan. Mungkin beberapa kali ini ada yang merasa khawatir dengan keuanganmu, dengan kehidupanmu, mungkin dengan ternyata banyak hal yang memang tidak seperti yang kalian harapkan. Ada orang-orang yang mengkhianatimu, sepertinya gitu, entah tentang keluarga, entah tentang seseorang, atau mungkin tentang pasangan kalian sendiri. Jadi sebenarnya kalian ini lagi menentukan sikap untuk mengambil keputusan. Jadi pakai intuisi kalian, pakai mata batin kalian ya, seperti teman-teman. Coba kalian istilahnya memohon kepada Tuhan, kira-kira sikap seperti apa yang harus kalian ambil untuk menghadapi orang-orang yang mengkhianatimu, atau mungkin untuk menentukan istilahnya keputusan apa atau tindakan apa yang harus kalian lakukan, entah kepada pasanganmu atau mungkin kepada orang lain. Ini seperti ada seperti itu ya. Jadi seperti lagi ingin mengambil keputusan yang terbaiknya seperti apa. Jadi harus butuh ketenangan ya, seperti itu. Kita nggak bahas atau mungkin ada orang-orang yang akan datang kepadamu, tapi orang ini hanya membuat kalian itu susah atau sering minta tolong, membebanimu, seperti itu. Bisa juga seperti itu. Atau mungkin seperti ini, rumah tangganya lagi retak juga ya, seperti ada pengkhianatan ya. Jadi kalian tuh seperti lagi berpikir keras, kira-kira keputusan apa yang harus kalian ambil untuk kehidupan kalian ke depannya gitu, mungkin ya. Kita ngebahas yang single ya. Yang single ini sepertinya kalian tuh orang-orang yang semakin tenang, semakin dewasa, semakin bisa memberikan ketenangan dalam diri kalian sendiri atau kehidupan kalian sendiri, atau juga bisa jadikan contoh buat orang lain untuk mengikuti langkah-langkah kalian, karena langkah-langkah kalian ini pelan tapi pasti ya, diam tapi punya energi. Jadi walaupun diam tapi punya nyali untuk menentukan sikap, untuk menghadapi hidup ini, atau untuk melewati hal-hal yang memang cukup istilahnya menguras kesabaranmu dalam kehidupan kalian ini. Secara asmara ini sepertinya kalian ini lagi bertemu dengan seseorang yang menguras atau menguji kesabaranmu, tetapi kalian ini seperti tenang-tenang, tapi sekalinya ngambil keputusan tahu-tahu bikin kaget ya, seperti itu. Jadi ini sepertinya memang kalau kalian punya hubungan ini seperti akan ada keputusan yang kalian ambil, walaupun kelihatannya tenang ya, nyantai, tapi kalian tuh seperti meneliti atau menelaah apapun dalam hubungan kalian. Kalau kira-kira kurang baik akan kalian lepaskan, dan itu buat orang-orang di sekeliling kalian tuh kaget ya, seperti itu, atau bahkan dia juga kaget. Atau mungkin kalau masih baik, kalian akan sabar untuk istilahnya menjalaninya. Atau mungkin secara kalau kalian belum punya pasangan, ini sepertinya akan ada ketenangan jiwa yang akan membuat kalian jadi orang-orang yang semakin tajam pikirannya, sehingga langkah-langkah kalian itu semakin jelas, dan itu akan membuahkan banyak peluang untuk kalian mendapatkan yang terbaik.
entah baru mulai atau mungkin udah dimulai ya, secara kehidupannya, rezekinya, atau usahanya ataupun pekerjaannya. Kita ngebahas yang single parent, laki-laki dan perempuannya. Ini seperti ada kehidupan yang semakin tenang, tentrem, adem ayem ya. Untuk kalian zodiak Scorpio ini sepertinya lagi banyak apa ya, banyak kebahagiaan ya, banyak kemajuan dalam hidupnya, banyak rezeki juga. Dan mungkin juga kalian itu orang-orang yang semakin dewasa, semakin tenang, semakin terasah dengan kemampuan ya, seperti itu, karena punya kemampuan yang udah mumpuni. Karena itu diakui oleh banyak orang. Kalian juga orang-orang yang semakin tenang, semakin dewasa, karismatik, berkarisma, disegani oleh banyak orang, disenangi oleh banyak orang. Auranya lagi bagus banget, banyak perubahan baik yang akan datang kepadamu. Ini bisa berhubungan dengan kehidupanmu semakin baik, semakin berpotensi, semakin rezekinya semakin lancar, peluangnya juga semakin banyak untuk punya karir yang baik, kehidupan yang lebih baik, seperti itu. Harapan yang tercapai ada ya, atau impian yang terkabulkan ada. Tapi ada juga yang berhubungan dengan cinta, akan mendapatkan jodoh yang terbaik atau mendapatkan pasangan yang akan membuat kalian ini mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, seperti itu ya. Itu aja teman-teman, sukses terus ya, bahagia selalu, dan selamat menunaikan ibadah sholat asar baik kalian yang menjalankannya, terutama muslimin dan muslimah ya, seperti itu. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen untuk mendukung channel aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.